Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut, memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera, dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Namun demikian, hampir 25 tahun pelaksanaannya, tidak semua daerah yang diberikan otonomi mampu meningkatkan pelayanan maupun kesejahteraan masyarakatnya. Bahkan, banyak daerah yang justru masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Menurut Agnes Wirdayati, dosen UNAS yang dilansir dari website Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, langkah yang harus diperbaiki yakni adanya upaya peningkatan sinergi antar pemerintahan, pemetaan masalah berbasis data, dan sebagai dasar kebijakan, pembinaan dan pengawasan, sikap adaptif, inovatif, kolaboratif, serta korektif, hingga upaya reformasi birokrasi secara menyeluruh. Dia mengingatkan otonomi juga sangat memerlukan pemerintah yang cerdas. Untuk itu, diperlukan pemimpin yang kompeten dan punya kepribadian. Pemimpin daerah terpilih harus mampu berinovasi dan berkreasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Sampai saat ini, upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah otonomi daerah adalah dengan mengefisiensi anggaran dan merevitalisasi perusahaan daerah. Upaya revitalisasi perusahaan daerah pun kurang mendapatkan porsi yang memadai karena kurangnya sifat kewirausahaan pemerintah. Sudah menjadi hakikatnya bahwa pemerintah cenderung melakukan kegiatan atas dasar kekuatan paksa hukum dan tidak berdasarkan prinsip-prinsip pasar. Sehingga ketika dihadapkan pada situasi yang bermuatan bisnis, pemerintah tidak bisa menjalankannya dengan baik. Memang harapan dan kenyataan tidaklah akan selalu sejalan. Tujuan atau harapan tentu akan berakhir baik bila pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan juga berjalan baik. Namun, ketidaktercapaian harapan itu nampaknya mulai terlihat dalam otonomi daerah yang ada di Indonesia. Masih banyak permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia. Permasalahan-permasalahan itu tentu harus dicari solusi dan penyelesaiannya agar tujuan awal dari otonomi daerah dapat tercapai.